Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Apa kabar? Dan saya berharap trading Anda semakin hari semakin baik tentunya ya. Oke. Ya, teman-teman, situasi sekarang ini semakin sulit ya untuk cari duit. Oleh sebab itu kita harus tekun untuk belajar di dunia trading. Oke. Jadi sebab ya memang begitulah ya. Banyak keluhan dari teman-teman baik pengusaha maupun apa, sekarang bisnis tidak gampang ya. Bagi cari kerja lebih sulit lagi ya. Oke, oleh sebab itu ya saya pikir ini adalah salah satu alternatif yang tentu tidak boleh sembarangan kita terjun begitu. Tentu butuh perjuangan proses belajar, baik waktu, dana, dan doa tentunya. Oke ya teman-teman, kembali hari ini kita akan membuat trading plan call untuk 1 minggu ke depan. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan klip yang sangat penting berikut ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke, teman-teman, itu adalah merupakan klip dari salah satu broker terkenal dan terbesar di Indonesia, yaitu Monex atau MEFX. Dan broker ini yang pertama kali mendapatkan izin boleh membuka akun microlot di Indonesia di bawah Bapeti ya. Jadi teman-teman segera itu bergabung di sini, membuka akun, dan membuka akun hanya cukup dengan 500.000 saja. Nah, ini adalah akun microlot ya. Apa itu akun microlot? Artinya Anda sekarang sudah bisa trading di Indonesia dengan 0,01 lot ya, tidak perlu buka di luar negeri. Ini dengan izin resmi. Sehingga kita tidak perlu kucing-kucingan dengan broker luar yang nanti bentar buka, bentar diblokir ya kan. Itu baru diblokir Indonesia, kita masih bisa akalin dengan VPN dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau uang kita tidak cair-cair, websitenya hilang sebagainya. Itu yang menyebabkan banyak orang pusing kan ya. Oke, oleh sebab itu segera buka akun di MEFX ini. Linknya juga saya siapin ya di bawah deskripsi ini. Jadi yang ada MEFX. Jadi silakan teman-teman buka di situ ya. Nah, sehingga ini kantornya jelas, kantornya juga ada di mana-mana ya. Dari kota-kota besar ada cabangnya. Oke. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa datangin ya, dan juga dijamin oleh pemerintah dan diawasi OJK tentunya. Oke ya. Ya, di bawah Bapeti, sorry, bukan OJK. Oke. Baik, jadi kita ini ya. Teman-teman segera itu, dan oh ya saya lupa, jadi di dalam sini dalam broker ini juga menyediakan banyak fasilitas untuk membantu teman-teman apalagi newbie ya, untuk mendapat informasi trading seperti signal dan analisa teknikal maupun fundamental. Mobile app-nya teman-teman tinggal kalau ya
mau ikutin boleh, tapi tentu jauh lebih baik kalau teman-teman juga mengerti sedikit banyak ilmu teknikal sehingga bisa cocokin. Kalau selaras, teman-teman bisa ini. Dan nanti video pendeknya itu setelah ini saya selipkan di belakang ya, teman-teman bisa nonton ya. Itu cara orang melakukan trading pakai mobile app. Dan sekarang kabar baiknya itu WD-nya bisa 24 jam, hari libur pun bisa WD, dan biasa nggak sampai 1 jam masuk. Itu kemarin ada salah satu murid saya coba WD tengah malam bisa masuk juga, dia bingung gitu ya. Nah ya teman-teman, silakan, cuman syaratnya kalau misal WD di luar jam kerja, misalnya Sabtu, Minggu atau tengah malam, teman-teman batas maksimumnya hanya 10 juta dengan syarat tidak ada posisi yang terbuka ya. Oke, ini makin mantap ya teman-teman. Segera buka posisi Anda. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti ada orang komplain tuh ya, iklannya kelamaan. Ya, kalau enggak lama kan enggak jelas ya. Jadi jelas. Oke, supaya Anda tidak salah milih broker. Oke, baik. Kita lanjutin teman-teman. Nah, kembali kita melihat gold ya. Gold kemarin tuh turun baru mulai koreksi di hari Jumat kemarin. Nah, kalau kita melihat dalam 1 minggu itu hanya Senin sempat koreksi naik bentar ya, gara-gara itu ya seperti yang saya bilang mulai Sabtu lalu itu ada pemberontakan di Rusia, tapi kelihatannya nggak berlanjut, nggak terlalu membahayakan sehingga emas kembali turun. Nah, kalau kita lihat beberapa fundamental, emas turun itu oleh karena kita melihat Jerome Powell itu masih mengharapkan suku bunga bisa dinaikkan ya. Ya, sehingga gold cenderung akan turun gitu. Oke, namun kita sudah mulai melihat koreksinya kemarin ya. Oke, kita tidak peduli teman-teman ya, mau naik mau turun, yang penting dia bergerak, kita ambil momentum kan itu ya. Karena kita ini hanya bukan trading berbulan-bulan untuk simpan investasi gitu ya, tapi kita namanya trading ya, kita harian mingguan gitu ya. Oke. Kita ambil momentum, kita lihat minggu depan apa yang bisa kita ambil. Oke, kita lihat range-nya ya. Dari range-nya kita lihat. Nah, teman-teman, saya juga ada rencana untuk membuat live thread nanti ya. Pakai TikTok ini saya sedang pelajari sebenarnya, bukan tidak mau buat live thread sebetulnya. Saya bingung cara buat live threadnya. Baik YouTube maupun TikTok ini saya sedang mempelajari untuk cara membuat streaming itu ya. Kalau ya mungkin nanti rencana kalau setiap Jumat saya bisa membuat live thread gitu ya. Ya, kita bisa trading bersama-sama. Oke. Mudah-mudahan ya, mohon doanya ya. Karena saya masih sedang mempelajari ini gimana ini ya. Oke, ini karena keterbatasan saya ya. Baik, ini range-nya. Kita melihat. Oke. Kemudian kita akan lihat momentumnya. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita akan memulai. Ya. Oke, kita memulai dari sell terlebih dahulu ya.
Nah, memulai sell dari sini. Oleh karena ini ada support become resistant ya, kebetulan di sini. Dan dekat-dekat sini juga ada drop base drop, ada supply zone-nya. Kita sell. Kita batasin risiko tentu ya. Di 1943.74 atau 750 buletin boleh. Kemudian kita buat TP pertama. Kita sell di harga 1932.100 juga boleh lah ya, ini buletin nggak apa-apa. TP1 di 19.525. TP2 di 1906.560. Oke, ini skenario pertama. Kemudian kalau misalnya dia terus naik dan dia tembus kita punya ini, kita bisa sell kembali. Kita lihat ya, kita akan sell kembali di daerah ini, juga ada resisten yang kuat ya. Dan juga ada rally base drop ya, ada supply, kita akan sell di sini. Di 1962.560, kemudian kita stop loss kita di sini ya. Di 1981.830. Kemudian kita membuat TP1 di sini. 1945.540. Kemudian kita TP2 di sini saja di 1932.100. Oke. Kita lihat apakah rasanya untuk minggu depan sih, kalau nggak ada berita apa sulit sampai sini. Oke. Sekarang kita lihat momentum sebaliknya ya. Kita lihat momentum buy-nya. Kita lihat bagaimana. Oke. Nah. Oke, kita mencoba momentum buy dari sini. Karena ini ada pola QM ya. Nah, pola QM atau apa itu istilahnya, teman-teman bisa lihat, saya punya di channel, teman-teman bisa lihat ini ya. QML. Nah, apa beda QML dan Head and Shoulder, itu ada semua dalam channel YouTube saya, teman-teman silakan lihat ya. Silakan nonton di situ. Oke, kita sekarang buy, saya ubah menjadi warna biru. Di 1901.630.
di 1890.430. TP1 di 1915.070. TP2 di 1932.100. Oke. Kalau di sini kita buy. Nah, sekarang sebaliknya, kalau ternyata dia turun, teman-teman, dia menjebol kita punya buy ya. Kita lihat di sini, Pak, ada peluang buy. Ini sudah tidak fresh. Salah satu peluang buy itu ya sampai di sini ya. Ini buy. Di 1855.440. Jadi kalau teman-teman mau belajar secara privat, advance ya, untuk price action, konsep supply demand, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di bawah saya ini. Tentu itu kelas berbayar ya teman-teman ya. Jadi saya punya kelas privat biasanya 3 hari full gitu ya. Tinggal diatur waktu, bisa. Kalau Anda ada di sekitar tinggalnya Jabodetabek ya, bisa offline, kita lebih baik. Nah, kalau di luar kota nggak bisa offline ya, teman-teman kita bisa lakukan lewat online. Oke. Jadi buy di 1855.440, kemudian kita akan batasin XL di sini di 1843.340, kemudian TP1 di 1870.270. Kemudian kita buat TP2 di sini di 888.640. Wah, ini angka hoki ya. Oke. Dan kita lihat bagaimana kalau misalnya dia malah naik tembus, misalnya kita punya selnya XL di misalnya sini ya. Nah, kita bisa tunggu dia, kita bisa buy di pullback. Artinya ketika dia tarik balik ya. Kita bisa melakukan buy di sini di 1932.100. Kita batasin XL di 1918.660. Ini TP pertama. Lalu kita lihat ini adalah TP kedua kita. TP pertama 1950.020, boleh. TP2 di 1969.730. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau dia tembus, oke, kita boleh coba sekali lagi misalnya ya. Katakan dia terus masalah dia nggak jadi balik, malah dia lurus ya. Kita boleh menunggu buy di sini. Sama, tunggu dia tarik balik pullback ya. Kita buy di sini di 972.420. Kita XL di sini di 1958.100. Kita TP pertama di 1989.890. Di 2017.220. Oke. Jadi ini teman-teman ya trading plan kita minggu depan, dan sekarang teman-teman bisa saksikan
video klip tentang cara trading memakai mobile app yang disiapkan oleh MIFX ini. Oke. Ya, selamat menonton. Salam sukses buat kita semua. Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di TradeVenture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MIFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MIFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MIFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai titik